siap-siap duit AdSense kalian akan menurun. Kok bisa? Terus solusinya gimana? Hai Singham, gue Bening. Nah, hai juga penonton lainnya. Selamat datang di Seputar Internet, di mana kita akan ngebahas segala sesuatunya yang berhubungan sama internet. Dan tema kita hari ini adalah AdSense yang menurun. Kok bisa? Oke, buat yang masih kurang paham, gue akan jelasin gimana sih konten kreator di YouTube itu mendapatkan uang AdSense. Apa itu AdSense? Dari mana duitnya? Pertama, AdSense itu bukan uang. AdSense itu cuma sistem yang dimana disiapkan oleh Google untuk kita para kreator bisa memanfaatkan fasilitas Google, dan nanti Google akan sharing pendapatannya dengan kita. Konten kreator YouTube menggunakan AdSense untuk mendapatkan potongan 5545 dari YouTube setiap ada iklan yang masuk. Iklan yang mana tuh? Ya iklan-iklan yang penonton-penonton atau kalian sendiri suka lihat sebelum kalian nonton YouTube. Atau mungkin iklannya keluar di bawah atau di kanan. Pokoknya di mana kalian ngeliat iklan di YouTube, disitulah AdSense bekerja. Kalau premium nggak dapat iklan, tapi kita bayar biar nggak dapat iklan. Yang pasti ujung-ujungnya konten kreator yang udah bisa menggunakan AdSense dan di-approve AdSense-nya di YouTube Partner Program, yaitu bisa mendapatkan duit dari sistem AdSense. Jadi bukan duit AdSense, melainkan duit yang keluar dari sistem AdSense tersebut. Tadi kan udah gue singgung, pokoknya iklan-iklan yang keluar dari YouTube pada saat kalian nonton YouTube atau buka YouTube. Nah, itulah duit-duit yang masuk ke kantong-kantong kreator-kreator di YouTube. Gue akan coba beri gambaran bagaimana sistem ini bekerja ya, biar teman-teman makin paham bagaimana duitnya datang. Misalnya gue, Eno Bening, seorang pengiklan, dan gue pengen mengiklankan produk gue, handphone baru, Eno 1 gitu, yang dimana gue pengen handphone ini tuh dilihat sama orang-orang berumur 20 tahun ke atas, yang udah bisa kerja, yang tinggalnya di Jakarta, yang hobinya ngeliatin gadget dan gonta-ganti handphone mulu. Nah, YouTube dan Google itu punya datanya. Mereka tahu nih siapa aja di antara kalian tuh ya yang umur 20 tahun tinggal di Jakarta, demen gonta-ganti handphone, demen ngeliat konten-konten handphone. Ya udah gue bilang, nih gue ada budget misalnya 10 juta. Nanti iklan gue bisa dilihat sama berapa orang, kata Eno si brand. Google atau YouTube bilang, oke, ini bisa nih, misal dapat ke 500 orang penonton pasti akan ngeliat iklan tersebut. Ya udah gue bayarlah 10 juta. Nah, YouTube nanti cari tuh konten kreator mana yang penontonnya itu banyak banget orang-orang umur 20 tahun yang demen gonta-ganti handphone, yang tinggal di Jakarta dan lain-lain sesuai requestan dari pengiklan si Eno. Ketika iklan si Eno keluar di konten kreator tersebut, nah YouTube bagi penghasilan tuh 10 juta tadi, tapi nggak 10 juta 10 jutanya karena YouTube sebar ke banyak konten kreator. Anggaplah harga satu iklan itu goceng. Ya udahlah pembagiannya kira-kira 3.000 sama 2.000 gitu. 3.000-nya kalian, 2.000-nya YouTube. Begitu. Itulah sistem AdSense. Jadi, YouTube itu bukan baik hati sama kalian. Wah, viewersnya banyak, akan kuberikan dia uang. Bukan gitu loh. Tapi YouTube bilang, wah viewersnya banyak nih dan penontonnya memang lagi dicari sama pengiklan, akan kuberikan banyak iklan di kontenmu. Begitu. Apakah bisa viewersnya banyak dan duitnya dikit dari AdSense? Bisa banget. Nah, itulah yang sedang terjadi di YouTube sekarang. YouTube sekarang lagi mengalami minus di penghasilan dari pengiklan. Jadi ada penurunan sekitar 400 juta dolar atau kalau di rupiahin itu 600 miliar dari pengiklan doang. Jadi para pengiklan ini yang biasa ngiklan dan iklannya sering kalian tonton sebelum kalian nonton YouTube, entah jualan aplikasi, jualan diskon, jualan event lah, itu lagi nggak serutin dulu beriklannya. Padahal tahun lalu, tepatnya di Juli 2021, YouTube itu lagi panas-panasnya tuh. Pengiklan lagi rame-ramenya ke situ. Bahkan diperkirakan ada peningkatan sebesar 84% dari pengiklan. Tapi sekarang pengiklan pelan-pelan malah mundur. Apakah ini salah YouTube? Apakah ini karena YouTube tersaingi sama TikTok? Bisa iya, bisa enggak. Tapi mau nggak mau memang persaingan antara YouTube dengan TikTok itu mempengaruhi pengiklan ini mau ngiklan di mana. Namun setelah gue pelajari, ini bukan 100% murni kesalahan YouTube. Pengiklan atau para company itu ternyata memang lagi nge-cutting budget untuk beriklan, untuk marketing, untuk bikin konten marketing. Iya, jadi perusahaan-perusahaan besar tuh lagi pada hemat-hematnya nih, nggak mau terlalu buang-buang duit buat jual-jualan produknya nih. Karena inflasi, ya, di Amerika dan di Eropa, yang dimana makin banyak orang itu agak kesulitan keuangannya. Ini pakai bahasa simpel aja ya, kan lagi ada kesulitan keuangan nih, berarti banyak orang kurang daya belinya, jadi kayak susah untuk beli-beli barang gitu kan. Nah, kalau misalnya masyarakat lagi kurang daya belinya, ya ngapain beriklan kan? Ya percuma iklannya bagus-bagus karena masyarakat masih nyimpen duitnya dan nggak mau beli. Jadi makanya company juga mendingan kita cut aja budget marketingnya nih, daripada kita beriklan nggak ada yang beli, kasarnya begitu. Dan tentu saja selain inflasi, ini juga berbalik ke krisis ekonomi dan sebentar lagi winter dan juga perang di Rusia Ukraina yang nggak kelar-kelar. Philip dari CBO Google bilang pengiklan yang menarik banyak iklan dari YouTube itu adalah iklan-iklan yang bertema pinjaman, cicilan, dan kripto. Kripto emang mesti kita akui overhype banget sih kemarin-kemarin, dan sekarang akhirnya ada koreksi. Dan gue nggak anti kripto, gue juga punya kripto. Namun ya kelihatan banget gitu overhype-nya, yang dimana akhirnya gue juga nggak berani aneh-aneh di kripto.
gue tetap nyobain kripto, gue tetap ada aset-aset di kripto tapi not that much, but ya kripto gila sih, overhype akhirnya kelar juga. Jadi udah paham ya kenapa gue bilang penurunan AdSense ini nggak sepenuhnya salah YouTube. Dan ya kalian jadi paham kan kenapa kok hubungannya sama AdSense kita. Ya tadi prosesnya, bagaimana pengiklan itu sangat-sangat berpengaruh sama jumlah AdSense yang kalian terima. Bukan cuman views kalian, bukan cuman kualitas video kalian, tapi juga pengiklan yang sanggup bayarin video kalian, sanggup bayarin beriklan di video kalian. Kasar berpikirnya begini aja, mau sebagus apapun video kalian, mau sebanyak apapun yang nonton, kalau misalnya nggak ada yang mau beriklan, mau gimana? Ya susah kan? Jadi itulah kenapa siap-siap AdSense menurun di beberapa bulan kemudian. Tentu gue harap ini nggak akan berlangsung panjang gitu, tapi gue suka kesian sama mereka yang emang bener-bener hidupnya itu bergantung dari AdSense di videonya. Gue nggak bergantung sama AdSense, jadi buat gue hal kayak gini nggak terlalu berpengaruh banyak ke hidup gue. Tapi gue yakin di belahan dunia sana atau kalian yang nonton pasti bakal mesti gimana nih kita, tenang, gue ada solusinya. Sebelumnya Google pun bilang bahwa mereka nggak akan langsung turun terus dan diam saja dengan penurunan ini gitu. Mereka harap akan segera naik kembali. Bahkan mereka lagi siap-siap nih untuk meluncurkan berbagai macam produk baru yang diharapkan akan meyakinkan banyak pengiklan lagi nih untuk beriklan. Salah satu programnya itu loh, Google Lens, yang dimana kalian tuh nanti bisa foto barang dan nanti Google Lens bisa cariin ini barang bisa dibeli di mana gitu kan. Nah itu kan akan sangat-sangat membuat experience baru nih untuk jual beli online, yang dimana nanti advertiser bisa masuk. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi Google masih optimis bahwa penurunan ini ya memang ganjalan saja gitu, bukan bakal ke bawah. Gue juga berharap jangan sampai ke bawah terus lah, gila aja. Terus bagaimana solusi buat konten kreator yang hidupnya bergantung banget sama AdSense dari video-videonya? Ya tentu aja gue mau ngajarin sebuah sistem di mana kalian bisa loh nggak bergantung sama AdSense. Teman-teman yang hidup dari dunia kreator ekonomi ini harus bisa coba jalan baru seperti yaitu jualan merchandise atau mencoba membuka membership di channelnya dan meyakinkan para subscribernya untuk bisa join member. Teman-teman juga bisa menaikkan kualitas video teman-teman biar akhirnya dilirik sama sponsor, dan saran gue sponsor tuh biasanya nyari yang market-marketnya tuh spesialis banget gitu. Jadi jangan terlalu bikin yang general video-videonya, bikinlah yang spesial kayak wah kalau ngomongin misal kota Bandung, wah itu udah pasti video-video YouTube kreator ini itu ngomongin kota. Atau misalnya masalah tema gitu, wah kalau ngomongin sport si Dian yang ngomongin gitu. Jadi sponsor yang berhubungan sama sport langsung hubungin teman-teman. Wah kalau ngomongin masalah penonton YouTube yang banyak pekerjanya, channel si ini nih. Nah itu makanya teman-teman mesti membuat tema, konten, dan penonton yang seksi di hadapan para pengiklan. Jadi mereka mau bersponsor langsung ke konten-konten teman-teman. Dan yang terakhir adalah ya nggak usah panik, nggak usah takut, karena penurunan AdSense ini ya kayak hidup kan gitu, ada turun ada naiknya, ada ganjalan-ganjalan atau ada lubang-lubang lah yang mesti dilewati, karena memang dunia itu nggak bisa enaknya terus. Jadi ya teman-teman bisa aja dengan tidak melakukan apapun dan ya udah hadapi bahwa harus turun nih AdSense, tapi bulan depan nggak boleh turun lagi, bisa kayak gitu. Jadi ya gue rasa santai aja pun masih nggak masalah, tapi jangan kaget AdSense-nya turun. Maka dengan turunnya AdSense ini gue semakin pede dan bilang bahwa 2023 streamer akan makin banyak. Itu Saweria cetang-ceteng bakal makin muncul di banyak bio orang-orang di YouTube ya. Tapi apakah itu hal yang buruk? Nggak juga, gue cuma ngasih tahu aja, jangan sampai ketinggalan. Oke, itu dia dari gue. Komen di bawah apakah AdSense kalian sudah merasakan penurunan, atau komentar kalian mengenai berita ini, mengenai turunnya pendapatan YouTube dari pengiklan juga bisa komen di bawah. Jangan lupa follow gue juga di sosial media, karena info-info lebih cepat kayak gini biasanya gue bahas duluan di sosmed gue karena nggak perlu diedit dulu. Ya, jadi jangan panik akan penurunan AdSense ini, siap-siap aja. Semoga quarter berikutnya nggak ada penurunan lagi, malah naik terus. Cuan buat teman-teman semua, good luck. Komen di bawah juga tema-tema apa lagi yang bisa gue bahas di seputar internet berikutnya. Dan tentu saja untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye.